Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Juan dan teman-teman sekalian. Izinkan di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian dari hasil kerja praktek kami yang dilakukan di BPSDM Cepu. Di sini pada kerja praktek kali ini kelompok kami akan membahas mengenai identifikasi potensi air tanah pada bawah permukaan menggunakan metode festivitas studi pada studi kasus Kabupaten Malang dan Probolinggo. Ini merupakan dari tim Tepu. Ada Devinta, ada Dina, Maizan, dan saya sendiri. Ya, selanjutnya untuk presentasi kali ini di sini ada 5 outline. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan puspita, yang ketiga ada metodologi, yang keempat hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Mbak Maizan. Silakan Mbak Maizan. Oke. Pada Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo masih ditemukannya daerah yang memiliki sumber penyediaan air yang terbatas. Karena minimnya sumber air yang terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat. Untuk menyelesaikan solusi tersebut dapat diatasi salah satunya dengan melakukan pencarian potensi air tanah bawah permukaan. Salah satu yang biasa digunakan ialah menggunakan metode geolistrik resistivitas menurut Faris. Dari metode geolistrik resistivitas ini dapat dilakukan interpretasi data geolistrik resistivitas studi dengan konfigurasi yang digunakan merupakan konfigurasi selam bersih pada daerah penelitian. Batasan masalah pada penelitian kali ini diantaranya data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil pada lokasi penelitian Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo, serta proses pengolahan data berupa data geolistrik resistivitas 2 dimensi menggunakan software ResStudy Inversion dan metode inversi yang digunakan ialah least square inversion. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini diantaranya bagaimana distribusi nilai resistivitas setelah dilakukan pengolahan data di lokasi penelitian. Yang kedua, bagaimana interpretasi hasil pengolahan data pada lokasi penelitian jika divalidasi dengan data geologi dan referensi penelitian terdahulu, serta bagaimana klasifikasi akuifer berdasarkan interpretasi yang telah dilakukan pada lokasi penelitian. Manfaat dilakukan penelitian diantaranya dapat memberikan referensi mengenai proses pengambilan data menggunakan metode geolistrik resistivitas serta dapat memberikan informasi mengenai potensi air tanah yang terdapat pada lokasi penelitian. Geolistrik merupakan metode geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik dalam bumi dan mendeteksi di bawah permukaan bumi. Prinsip kerjanya dengan cara menginjeksikan arus listrik ke permukaan tanah melalui sepasang elektroda dan mengukur beda potensial dengan sepasang elektroda yang lain. Nilai yang diperolehnya adalah parameter nilai resistivitas bawah permukaan. Berikut ini adalah peta geologi regional Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Lokasi penelitian berada di Formasi Nampol dan Formasi Wonosari. Dan struktur geologi pada lokasi penelitian terdapat sesar-sesar yang memiliki arah northeast-southwest. Lalu berikut ini adalah geologi Desa Siduluhur, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Lokasi penelitian berada di antara Formasi Welang, Formasi Batuan Gunung Api Kuarser Bawah, dan Formasi Tuk Malang. Lalu geologi regional Desa Resongo, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Lokasi penelitian berada di antara susunan batuan alfium, formasi batuan Gunung Api Lamongan, formasi batuan lava Lamongan, formasi batuan Gunung Api Tengger, dan formasi batuan Gunung Api Bromo. Lalu penelitian terdahulu yang dilakukan pada lokasi Desa Sumber Manjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang menggunakan pengukuran geolistrik metode FAST, konfigurasi elektroda selam bersih menghasilkan bahwa pada lokasi penelitian terdapat satuan batuan gamping dan batuan pasir seperti yang dapat dilihat pada gambar. Dan nilai resistivitas batu gamping terumbu berkisar antara 100 hingga 380 meter, lalu terdapat sisipan batu lempung tipis dengan nilai resistivitas 10 hingga 12 ohmeter dan batu pasir dengan nilai resistivitas sekitar 10 hingga 33 ohmeter. Kemudian penelitian terdahulu pada Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Berikut ini adalah penampang resistivitas 2 dimensinya pada lintasan 1 hingga lintasan 4.
Kemudian berikut ini adalah penampang resistivitas 2 dimensi pada lintasan 5 dan diinterpretasikan menjadi model penampang 3 dimensi lokasi penelitian. Dapat diketahui bahwa pengukuran geolistrik resistivitas ini menggunakan metode geolistrik resistivitas dengan konfigurasi selam bersih dan benda selam bersih. Didapatkan bahwa akuifer terletak pada kedalaman relatif dangkal yang diidentifikasi oleh batuan bereaksi gunung api dengan nilai resistivitas 40 hingga 200 meter dan batuan bereaksi tuf dengan nilai resistivitas 20 hingga 100 meter. Sebaran akuifernya berada di arah barat laut hingga arah timur, dan sebaran akuifernya berada di arah barat hingga timur laut. Lalu penelitian terdahulu di Desa Gedangan, Kabupaten Malang. Berikut ini adalah hasil interpolasi resistivitas untuk penampang 2 dimensinya. Dan didapatkan bahwa pada lokasi penelitian dengan mengukur menggunakan metode FAST dengan konfigurasi selam bersih, nilai resistivitas yang rendah diinterpretasikan sebagai lapisan ampal pasiran, nilai resistivitas menengah 8,28 hingga 124 ohmmeter diinterpretasikan sebagai lapisan batu lempung, dan nilai resistivitas tinggi 124 hingga 384 ohmmeter diinterpretasikan sebagai lapisan batuan camping, dan akuifernya diduga terdapat pada lapisan batuan pasir. Dan penelitian terdahulu di Desa Karanganyar, Kabupaten Probolinggo, menggunakan metode FAST dengan konfigurasi selam bersih, didapatkan bahwa pada lokasi penelitian terdapat lempung tufan, bereaksi, lahar tufan, dan tuf dengan nilai resistivitas yang bervariasi. Lalu berikut ini adalah diagram alir akuisisi data yang dijelaskan oleh Hanif. Ya, terima kasih. Untuk bab 3 di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pada kerja praktek di KPSDM yang kami lakukan di sini. Di sini kami memakai data sekunder, yaitu saya dan teman-teman saya tidak terjun ke lapangan, tetapi saya hanya dikasih melalui data sekunder. Tapi di KPSDM Cepu juga kami juga belajar akuisisi data, di mana akuisisi data di sini melakukan di daerah KPSDM itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk diagram alir akuisisi data. Yang pertama yaitu mulai menyiapkan alat sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kanan, itu merupakan dari beberapa contoh alat yang dilakukan pada saat akuisisi. Selanjutnya alat sudah terlengkap semua, selanjutnya membentangkan meteran sesuai dengan panjang lintasan. Nah, membentangkan meteran ini sesuai dengan panjang lintasan itu sesuai dengan interest yang akan dicari, apakah sejauh apa yang akan dicari atau sedalam apa yang akan dicari sehingga panjang lintasannya mengikuti. Selanjutnya memasang elektroda. Nah, untuk elektroda di sini juga tergantung dengan panjang lintasan serta spasi dari lintasan tersebut. Jadi bisa disesuaikan. Untuk selanjutnya adalah memasang kabel elektroda, di mana nanti kabel elektroda ini langsung disambungkan ke switch box-nya. Nah, dari switch box langsung nanti dihubungkan dengan main unit-nya, yaitu dispersing-nya. Nah, apabila semua sudah tertancapkan semua di permukaan tanah, selanjutnya yaitu dengan setting alat. Untuk setting alat yang pertama adalah melakukan setting, lalu tes kontak. Apabila sudah terpasang semua dan pencobaan injeksi arus sudah dilakukan, selanjutnya akan injeksi arus secara langsung. Nah, apabila injeksi arus secara langsung sudah selesai, lalu menunggu datanya di sini langsung di dalam main unit-nya langsung. Selanjutnya yaitu melakukan proses processing. Apabila masih buruk itu dilakukan tes kontak lagi, yaitu dilakukan pengecekan ulang. Apabila semua sudah selesai, bisa merapikan alat dan selanjutnya bisa melakukan proses pengolahan data. Nah, sebelum lanjut ke pengolahan data, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain akuisisi pada penelitian kami. Selanjutnya, untuk desain akuisisi pagak di sini termasuk ke dalam formasi Wonosari, di mana pada desain akuisisi pagak di sini untuk panjang lintasannya sepanjang 680 meter dan spasi yang digunakan adalah tip elektroda adalah 10 meter. Untuk di desain akuisisi Sidoluhur selanjutnya. Untuk di Desa Sidoluhur sendiri di sini termasuk ke dalam satuan TUF Malang, formasi TUF Malang. Untuk panjang lintasannya di sini memakai 710 meter dan spasi yang digunakan tiap elektroda yang digunakan adalah 10 meter tiap elektrodanya. Untuk selanjutnya di daerah Resongo, untuk daerah Resongo sendiri di sini termasuk ke dalam satuan batuan gunung api Tengger, di sini termasuk ke dalam batuan gunung api begitu. Dan untuk panjang lintasan pada desa akuisisi di Resongo ini memakai 710 meter dan spasi antara elektroda yang dipakai adalah 10 meter. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data di sini kami memakai inversi smoothness square inversion,
Di mana itu karena kita akan mencari dari litologi penyusun dan zona aquifer, yaitu gradasi dari tiap litologinya akan sangat terlihat, makanya memakai list squeeze inversion. Nah, untuk prosesnya adalah yang pertama melakukan input data resistivitas semua yang sudah didapatkan dari hasil software, lalu dilakukan inversi. Nah, dilakukan parameter inversi yang akan digunakan. Di sini kami memakai smoothness based per inversion. Nah, apabila sudah dilakukan inversi, terlihat di dalam penampang itu apakah errornya masih di bawah 5% atau di atas 5%. Apabila masih di atas 5%, itu bisa dilakukan dengan edit data, bisa melakukan dengan exterminate datum data, atau dari regresi linear dari data itu sendiri, lalu atau mengganti parameter inversi yang akan digunakan. Nah, apabila sudah di bawah 5%, maka bisa diinterpretasi data dua dimensi dari penampang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Beh Bintang. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pembahasan telah didapatkan. Untuk yang pertama itu berada di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana untuk interpretasi di sini didasarkan pada peta geologi regional dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada daerah penelitian. Untuk yang pertama, menurut peta geologi regional, daerah akuisisi disusun oleh Batuan Formasi Wonosari, yang mana terdiri dari batu gamping, napal pasiran, dan sisipan batu lempung. Lalu menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukadana dan Indra Stomo pada tahun 2011, pada daerah penelitian terdapat lapisan batu pasir dengan nilai resi 10-33 ohm dan terdapat lapisan batu lempung dengan nilai resi 1-7 ohm. Lalu berdasarkan penelitian yang telah kami dapatkan, terdapat 5 lapisan pada Kecamatan Pagak, di mana pada lapisan pertama terdapat lapisan lempung dengan nilai resistivitas 0-14,7 meter. Lalu pada lapisan kedua, terdapat batu gamping dengan nilai resistivitas 71,6-106 meter. Pada lapisan ketiga, terdapat batu pasir dengan nilai resistivitas 14,7-71,6 meter. Pada lapisan keempat, terdapat batu gamping dengan nilai resistivitas 71,6-106 meter. Dan pada lapisan kelima, terdapat batu lapisan lempung dengan nilai resistivitas 0-14,7 meter. Di sini untuk lapisan lempung kami identifikasikan sebagai aquiclut, dan untuk batu gamping dan batu pasir kami identifikasikan sebagai aquifer. Kenapa di sini batu gamping dengan resis tinggi kami identifikasikan sebagai aquifer? Karena daerah penelitian merupakan kawasan kars yang mana litologi penyusunnya terdiri dari batu gamping, dan juga batu gamping tersebut memiliki sifat fisis berupa poro dan permeabilitasnya yang besar. Lalu juga batu gamping di sini nilai resistnya itu tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 71,6-106%, dikarenakan daerah penelitian di sini tuh dekat dengan daerah pantai yang kemungkinan nilai resistnya sudah terpengaruh oleh kandungan air atau terdapat sisipan batu pasir. Lalu jenis aquifer pada daerah Kecamatan Pagak ini yaitu merupakan aquifer tertekan atau unconfined aquifer, karena letak aquifernya berada di tengah-tengah antara aquiclut. Lalu untuk yang kedua, penelitian pada Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Daerah penelitian disusun oleh Batuan Formasi Welang, Batuan Gunung Api Kuarter Bawah, dan Tuf Malang, di mana pada formasi Welang terdiri dari batu pasir tufan, batu pasir, lempung, konglomerat, dan tuf. Pada formasi Batuan Gunung Api Kuarter Bawah terdiri dari breksi gunung api, breksi tuf, lava, aglomerat, dan lahar. Dan pada formasi tuf Malang terdiri dari tuf batu apung, tuf pasiran, tuf breksi, tuf halus, dan tuf lapili. Lalu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fatin pada tahun 2018, pada daerah Kecamatan Lawang terdapat lapisan breksi tuf dengan nilai resistivitas 40-200 ohm yang diidentifikasikan sebagai aquifer jenis tertekan. Lalu berdasarkan penelitian telah kami dapatkan bahwa pada daerah penelitian terdapat 2 lapisan, yaitu berupa lapisan batuan tuf yang pada lapisan pertama ini memiliki nilai resistivitas 0-100 ohm. Lalu pada lapisan kedua terdapat batuan breksi gunung api dengan nilai resistivitas 100-343 ohm. Di sini batuan tuf kami interpretasikan sebagai aquiclut karena batuan tersebut memiliki sifat impermeable, yaitu kemampuan untuk mengalirkan airnya tidak memiliki kemampuan dalam mengalirkan air.
Lalu untuk batuan bereaksi gunung api, kami identifikasikan sebagai aquifer karena batuan tersebut dapat menyimpan sekaligus mengalirkan groundwater. Lalu jenis aquifer pada daerah Kecamatan Lawang ini merupakan jenis aquifer semi tertekan atau tertekan. Pada daerah ini tidak dapat kami tentukan apakah jenis aquifer termasuk semi tertekan atau tertekan karena tidak diketahui lapisan di bawah batuan bereaksi gunung api tersebut merupakan lapisan jenis apa yang mana nanti bisa dapat menjadi aqueduct atau aquifer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Ya, selanjutnya untuk pembahasan di Desa Rasongo ini, di sini berdasarkan dari peta geologi Lembar Probolinggo untuk daerah penelitian sendiri termasuk ke dalam satuan formasi batuan gunung api Tengger, di mana litologi penyusunnya adalah ada tuf, ada breksi gunung api, lava dan lahar. Maka dari itu nilai resist yang dilakukan pada penelitian daerah kami di sini memiliki resist yang cukup tinggi. Nah, untuk sejarah vulkanostratigrafinya itu menurut Bronto pada tahun 2006, daerah penelitian di sini termasuk ke dalam fase medial, di mana itu ditemukannya adanya lava dan lahar. Nah, itu dikuatkan lagi dengan peta geologi Gunung Bromo Tengger di sini satuan dalam formasi daerah penelitian termasuk ke dalam aliran lava Jengito, dan itu merupakan membentuk bukti-bukti dari kerajaan, sehingga dari vulkanostratigrafi serta peta geologi Gunung Bromo Tengger itu masih masih satu lintas yang sama. Nah, selanjutnya daerah penelitian di sini termasuk ke dalam Rosongo, tetapi sudah pernah dilakukan di daerah Bantaran yang masih satu formasi dengan Desa Rosongo yang pernah dilakukan oleh Ramanto tahun 2011, di mana resisivitas 50 hingga 200 meter itu menunjukkan sebagai aquifer, di mana batuan penyusunnya adalah batuan tufan. Nah, itu cukup berbeda dengan di daerah penelitian yang kami lakukan, yaitu untuk daerah kami di sini terdapat ada 3 litologi secara garis besar. Yang pertama ada breksi, lalu yang kedua ada lahar tufan, dan yang ketiga adalah lempung tufan serta sisipan batuan tuf. Nah, di sini kami menginterpretasi bahwasannya untuk batuan breksi sendiri memiliki nilai resist yang cukup tinggi, yaitu 197 hingga 498, dikarenakan batuan breksi ini sangat padat dan bisa dikatakan pengendapannya juga memiliki jenis-jenis yang sangat cukup tinggi juga, sehingga menyebabkan resistivitasnya cukup tinggi. Nah, untuk selanjutnya batuan lahar tufan di sini memiliki nilai resistivitas 77,3 hingga 195 meter, dan untuk litologi yang terakhir adalah lempung tufan serta sisipan tufan di sini memiliki nilai resist yang kecil, yaitu 0 sampai 30,4 sebagai lempung tufan dan 30,5 hingga 7,2 merupakan sisipan batuan tuf. Nah, di sini kami menginterpretasi bahwasannya akuifuk itu termasuk ke dalam geologi batuan breksi, dikarenakan batuan breksi sendiri sini tidak baik dalam menghantarkan aliran air, karena dikarenakan batuan breksi sendiri memiliki porifikasi yang sangat cukup kecil, sehingga apabila pengaliran air itu sangat sukar sekali atau sangat sulit sekali. Nah, untuk lempung tufan dan sisipan batuan tuf ini juga dikatakan sebagai litologi penyusun yang sukar dalam menghantarkan air, karena kan lempung ini memiliki litologi yang cukup padat dan bisa dikatakan untuk MPPL sangat tinggi juga. Nah, kami menginterpretasi bahwasannya untuk batuan lahar tufan di sini sebagai aquifer, dikarenakan pada lahar tufan sendiri di sini lahar dari tufan sendiri juga memiliki porifikasi yang cukup baik dalam menghantarkan air, sehingga di sini kami menginterpretasi bahwasannya batuan lahar tufan termasuk ke dalam aquifer. Nah, untuk jenis aquifer yang kami interpretasi di sini yaitu termasuk ke dalam aquifer semi tertekan atau leaky aquifer, dikarenakan lapisan penyusun atas itu merupakan sebagai aquifuk dan lapisan bawah dari aquifer itu adalah termasuk ke dalam aquiflow. Selanjutnya, nah, untuk dari 3 penampang yang sudah kami sajikan tadi, di sini kami dari tiap-tiap penampang memiliki iterasi dan error yang berbeda-beda. Nah, untuk Kecamatan Pagal di sini versi yang kami lakukan sebanyak 3 kali iterasi atau 3 kali pengulangan versi, di mana untuk RMS errornya cukup rendah, yaitu 1,5%. Untuk selanjutnya di Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang di Kabupaten Malang, di sini kami memakai 5 iterasi atau 5 pengulangan versi dengan RMS error 2,2, dan yang terakhir di Desa Rasongo di Probolinggo sendiri kami memakai 5 iterasi dan errornya 2%. Di sini dari ketiga penampang ini memiliki nilai error yang cukup rendah, itu bisa dikatakan diinterpretasi sangat bagus dan bisa dikatakan sesuai dengan daerah penelitian yang ada di
bawah secara langsung. Selanjutnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya yang pertama, kenyamanan pagak diidentifikasikan tersusun atas lapisan lempung, batuan gamping, batu pasir, batuan gamping, dan lempung. Yang nomor 2, Desa Sidoluhur tersusun atas batuan breksi dan tuf, Desa Resongo tersusun atas lahar tufan sisipan tuf, lempung tufan, dan batu breksi. Klasifikasi akuifer diidentifikasikan pada Kecamatan Pagak merupakan akuifer tertekan atau unconfined akuifer di kedalaman 25-50 meter. Pada Desa Sidoluhur merupakan akuifer semi tertekan atau tertekan di mana akuifer berada di kedalaman 7 meter sampai dengan kedalaman yang tidak bisa ditentukan. Serta pada Desa Resongo memiliki jenis akuifer semi tertekan di kedalaman 30-80 meter. Saran yang dapat diambil setelah dilakukan penelitian ini diantaranya dapat dilakukan penambahan lintasan pengukuran metode geolistrik di sekitar daerah penelitian dan perlu adanya data pendukung berupa data bor sehingga data hasil interpretasi penelitian dapat divalidasi dengan bantuan data bor tersebut. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.